Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu Haji Nabil Kusnandar Ismi dan yang pertama Bapak Ibu Guru Pengajar Sekolah Pakaru. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Nabi, yang mana alhamdulillah kita kata rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di SMA Negeri Pakaru dalam kegiatan diseminasi aksi nyata satu budaya positif di sekolah. Tanpa sholawat salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sampai. Amin ya Allah. Untuk memulai acara, langkah baiknya kita mengucapkan bersama terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari yang pertama kepada Tuan Haji Kusnandar Ismi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya mengikuti tadi apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata yang pertama dari Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang masuk di angkatan ke-7 di dalam atau pada kegiatan calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, nanti dari apa yang disampaikan oleh para narasumber barangkali untuk yang sekarang dari CGP ini tentang aksi nyata yang pertama, saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan seksama, sehingga harapan terbesar saya Bapak dan Ibu semua, bukan hanya CGP, bisa mengimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah, seperti nanti mungkin paparan daripada CGP angkatan ke-7 dari SMA Negeri 4 Garut ini. Dan saya juga berharap mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Garut ini bisa menjadi motivasi kepada Bapak dan Ibu semua untuk ikut serta dan menimba ilmu dan pengalaman tentang apa yang namanya di dalam implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, besar harapan saya dan dorongan dari pengawas pembina dari kemarin sudah menanyakan kepada saya secara pribadi bagaimana untuk kelanjutan SMA Negeri 4 Garut di tahun pelajaran 2023-2024. Beliau berharap SMA Negeri 4 itu bisa meningkat. Jadi untuk tahun yang sekarang itu masuk ke dalam atau memilih mandiri belajar, maka untuk tahun 2024 beliau mendorong supaya SMA Negeri 4 ini menjadi mandiri berubah, atau kalau bisa katanya menjadi mandiri berbagi. Tetapi semua perlu dukungan daripada Bapak dan Ibu, terutama di dalam pengimplementasian. Nah, salah satu barangkali nanti apa yang harus menjadi pembiasaan yang dilakukan oleh kita semua, mungkin salah satu titik awalnya dari apa yang akan dipaparkan. Ya,
beliau terus mendorong, meminta kepada saya sampai hari ini yaitu tentang laporan-laporan sejauh mana Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 4 Garut ini di dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Jadi itu Pak Adin kemarin sudah nge-WA lagi begitu ya, minta laporannya katanya sudah sejauh mana. Nah itu barangkali prakata dari saya, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kita dukung teman-teman rekan kerja kita untuk bisa menyelesaikan calon guru penggerak ini sesuai dengan batas waktu. Jadi sudah tidak terasa begitu, sudah diseminasi lagi berarti ya. Berarti sudah ada pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan sekali lagi saya berharap semua materi yang didapatkan di dalam pelatihan di calon guru penggerak itu tidak hanya menjadi teori tetapi bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 4 Garut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Garut yang sudah menyampaikan sebutannya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru juga di sini sudah kenal ya sama kami di sini. Boleh ya diperkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Pak Dadi Rusyandi, SPDGR. Kemudian di pinggir Pak Dadi ada Pak Victor Putra Perlin, SPDGR MPD. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Indra Gerhana, SPDGR, dan saya sendiri Ulfa Syifa Alamiyah, MPD. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami begitu maksimal dalam menjalankan kegiatan diseminasi aksi nyata 1 ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Garut yang menyempatkan hadir untuk berpartisipasi untuk demi kelancaran acara pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi motivasi juga bagi Bapak Ibu Guru untuk menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk efektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi utama yang akan disampaikan oleh Pak Victor Putra Perlin, SPDGR MPD, mengenai perubahan paradigma belajar dan disiplin tersebut. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mukadimah mengikuti kepada Ibu Moderator yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Garut, yang saya hormati dan banggakan para Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 4 Garut. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berada di tempat yang insya Allah berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu SMA Negeri 4 Garut dalam rangka pelaksanaan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut dengan tema budaya positif. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya, telah mengerahkan tenaganya, dan bahkan menyumbangkan pemikirannya terhadap acara ini. Mudah-mudahan apa yang waktu
ibu dan bapak luangkan, tenaga yang dikerahkan serta pemikiran yang disumbangkan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas segala dukungannya, baik moral maupun material terhadap kami calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelum melangkah lebih jauh, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Moderator bahwa kami merupakan calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 4 Garut. Izinkan kami terlebih dahulu memaparkan tujuan dari diseminasi ini sendiri. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri, tidak apa-apa para bapak dan ibu. Mohon maaf sebelumnya. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, tujuan dari diseminasi itu sendiri, yang pertama perlu bapak ibu ketahui bahwa diseminasi ini merupakan satu bagian dari rangkaian pendidikan guru penggerak yang tengah kami jalani. Sehingga pada modul 1.4 ada tugas dari pendidikan guru penggerak ini, di mana kami harus mendiseminasikan atau mengimbaskan apa saja yang telah kami peroleh selama kami mempelajari satu modul. Lalu maksud yang kedua, adanya inisiatif atau keinginan dari diri kami untuk berbagi, sharing, dan bertukar pikiran dengan para bapak dan ibu. Karena ada satu keterangan yang menyatakan bahwa dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekecil apapun manfaat yang akan nanti kami bagikan, insya Allah akan kami lakoni, karena ketika suatu saat Indonesia berada pada puncak kejayaan pendidikan, mudah-mudahan kita terlibat dalam kejayaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ada 7 materi yang akan kami coba paparkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan selama mempelajari dan memaparkan materi ini, kami dan para bapak ibu semua mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, serta dijauhkan dari segala bentuk hambatan. Amin. Amin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena saya memiliki keyakinan para bapak dan ibu sebelumnya sudah pernah mempelajari ini, sudah pernah paham ini, bahkan tidak menutup kemungkinan pemahaman bapak dan ibu mengenai 7 materi ini lebih baik dari kami. Jadi tujuan kami pada hari ini hanya sharing, hanya berbagi dan berdiskusi dengan para bapak dan ibu mengenai 7 materi ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi mengenai perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Para bapak dan ibu, ketika saya baru pertama kali mempelajari materi ini, mindset saya atau interpretasi saya berbicara tentang perubahan paradigma, maka berarti saya membayangkan adanya sesuatu yang baru, adanya sesuatu yang memang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Namun setelah saya mempelajari apa itu perubahan paradigma belajar di Indonesia, ternyata tidak selamanya harus baru perubahan itu. Kembali kepada basic awal pun itu merupakan sebuah perubahan. Jadi ketika saya mempelajari perubahan paradigma belajar, ternyata perubahan paradigma yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah perubahan kembali ke filosofi awal pendidikan Indonesia. Lalu
perubahan paradigma seperti apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Sebelum melanjutkan lebih jauh, mari kita mengingat kembali, kita merefresh kembali ingatan kita mengenai apa itu sebetulnya paradigma. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Thomas Kuhn, seseorang yang pertama kali mencetuskan apa itu paradigma, paradigma itu diartikan sebagai suatu landasan berpikir atau konsep dasar. Sedangkan menurut Ritzer, paradigma diartikan sebagai suatu acuan ataupun dasar pikiran yang bersifat filosofis. Kalau boleh saya menyimpulkan dari ketiga pengertian tersebut, maka saya akan menyimpulkan paradigma sebagai suatu cara pandang atau sudut pandang kita atau suatu bangsa terhadap suatu objek. Objek itu bisa berupa pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya, tergantung apa yang sedang kita bicarakan. Namun berhubung yang kita bicarakan adalah pendidikan, maka objeknya pendidikan, ya. Selamat datang Ibu Nopi. Nah, kalau saya boleh menganalogikan apa itu paradigma, saya akan menganalogikan paradigma sebagai kacamata yang saya pakai. Menurut pemeriksaan dokter, kacamata saya itu harus ukuran -1, karena memang kebutuhan mata saya adalah -1. Ketika saya mencoba menggunakan kacamata dengan ukuran -1,5, maka pandangan saya akan tetap buram, meskipun tidak seburam ketika saya tidak menggunakan kacamata. Ketika saya merubah kembali kacamata saya dengan ukuran -2, maka pandangan saya akan jelas. Namun beberapa waktu kemudian kepala saya merasa pusing, karena memang ukurannya tidak sesuai. Ukuran yang seharusnya adalah 1. Jadi ketika tidak sesuai satu kacamata dengan kebutuhan mata, maka bisa dipastikan kacamata itu tidak akan berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan paradigma. Suatu paradigma harus sesuai dengan bangsa atau negara yang membutuhkannya. Jadi paradigma ini harus disesuaikan dengan filosofi, budaya, serta nilai-nilai luhur suatu bangsa. Begitu para bapak dan ibu. Ketika paradigma sinkron dengan filosofi, budaya, dan nilai-nilai luhur, maka dipastikan paradigma itu akan berpengaruh atau berperan terhadap kemajuan bangsa. Para bapak dan ibu, berbicara paradigma, maka kita harus menyinkronkan dengan filosofi. Apa itu filosofi? Kita memiliki Bapak Pendidikan Indonesia yang sangat mendunia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, paradigma Indonesia dalam memandang pendidikan harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan Indonesia, di mana beliau mengartikan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Perlu digarisbawahi, tuntunan, bukan paksaan para bapak dan ibu. Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Dalam arti pendidikan berfungsi
untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Anak itu memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat alam, dan yang kedua kodrat zaman. Terkadang saya pribadi, ini mas saya, Bapak Ibu ya, terkadang ketika memberikan pelajaran, saya memaksakan keinginan saya, bukan keinginan anak. Keinginan saya agar anak itu pandai matematika, bisa trigonometri, dan paham akan integral ya, usuliyah matematika ya. Padahal bisa jadi kodrat alam anak itu bukan untuk menjadi ilmuwan, tapi menjadi seorang atlet yang dia tidak butuh sama sekali trigonometri. Kalaupun butuh matematika hanya operasi dasarnya saja. Tapi terkadang tuntutan zaman membuat kita memaksa anak itu agar semuanya pandai matematika. Hal inilah yang menurut saya telah melenceng dari filosofi pendidikan Indonesia. Karena ada statement berikutnya dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang lebih menariknya, Ki Hajar Dewantara menyatakan tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan petani. Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani bisa mempersiapkan tanah yang subur, memberikan pupuk agar padinya subur, memberikan obat-obatan agar tidak terkena hama, dengan tujuan padinya memiliki kualitas yang baik, padinya memiliki nilai jual dan nilai saing. Namun perlu para bapak dan ibu ingat, seorang petani tidak bisa merubah benih padi menjadi jagung, para bapak dan ibu. Ketika benih yang ditanamkannya adalah padi, maka petani itu hanya bisa menuntun agar padi itu tumbuh dengan baik, namun tidak bisa merubah benih tersebut menjadi jagung. Demikian pula kita sebagai pelaku pendidikan begitu. Kita tidak bisa memaksakan anak yang mungkin kodratnya menjadi seorang seniman, kita paksakan menjadi seorang ilmuwan, maka akan menjadi anak yang tidak bahagia akan profesinya, maka akan menjadi anak yang tidak bangga akan profesinya. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, filosofi ini, maka setelah filosofi dan paradigma sinkron, maka pada pendidikan guru penggerak coba kami diferensialkan. Maksud diferensialkan itu, kalau Bu Sumi mau paham begitu ya, diferensialkan itu diturunkan pada ranah-ranah teknis. Ranah teknis hasil dari paradigma filosofi budaya serta nilai luhur didiferensialkan pada nilai teknis, nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Mudah-mudahan semua guru nanti kelak memiliki nilai ini. Yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Semoga besar harapan sebetulnya dari Bapak Nadiem Makarim ketika paradigma, filosofi, budaya, serta nilai guru penggerak ini sudah sinkron, maka akan lahirlah apa yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, apalagi ini disiplin positif? Apakah semua disiplin itu positif? Nah, tidak semua disiplin ternyata positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau kata Pak Cecep kemarin,
self awareness, begitu macam ya, begitu ya, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogok, tanpa ancaman, dan tanpa hukum. Jadi pada prinsipnya saya pribadi selama 11 tahun mengajar, begitu para bapak dan ibu, memiliki kepercayaan yang sebelum mengikuti program guru penggerak ini masih saya anut. Ketika hadiah dan hukuman saya anggap treatment yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi siswa, untuk meningkatkan motivasi siswa, untuk meningkatkan nilai siswa. Saya anut pemahaman itu selama beberapa tahun, karena memang selama kuliah saya memang mempelajari teori ini yang lebih dikenal dengan teori behaviorisme yang dikembangkan oleh Thorndike dan Papert. Evanisme itu hanya satu scaffold, hanya satu batu loncatan agar pada prinsipnya tujuan pendidikan Indonesia itu untuk menimbulkan atau memunculkan kesadaran dari diri pribadi. Jadi ketika siswa datang tidak kesiangan dan tepat waktu ke sekolah, guru bertanya seperti ini, kenapa Anda tidak kesiangan? Kalau produk dari reward and punishment, kebanyakan menjawabnya seperti ini, saya takut dimarahi oleh Bapak, atau saya takut tidak dimasukkan ke kelas oleh Bapak. Namun bukan itu yang diharapkan ternyata oleh Ki Hajar Dewantara. Yang diharapkan dari pendidikan itu, ketika anak tidak kesiangan masuk ke kelas, ketika ditanya, dia menjawab seperti ini, kenapa Anda tidak kesiangan? Karena saya menghormati Bapak, karena saya menghargai rekan-rekan saya, dan saya yakin suatu saat kedisiplinan saya ini akan membawa saya ke arah kesuksesan. Jadi ketika ditanya untuk apa Anda belajar, dia tidak menjawab supaya nilai ulangan saya bagus. Tidak. Ketika seorang anak ditanya yang memiliki disiplin positif dan kesadaran diri, ketika ditanya untuk apa Anda belajar, dia menjawab, saya belajar untuk mempersiapkan masa depan saya, karena saya yakin ilmu yang saya pelajari saat ini akan bermanfaat kelak nanti pada profesi saya, sehingga akan lahirlah anak-anak bangsa yang memang mencintai profesinya, yang memang mampu berdaya saing, memiliki wawasan global, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, budaya bangsa, dan yang paling penting memiliki spiritual yang baik. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah pemaparan dari saya mengenai paradigma perubahan belajar dan disiplin positif sudah selesai. Untuk lebih penjelasan yang lebih rinci dan lebih rigid nanti akan coba disampaikan oleh rekan saya Pak Indra ya sekarang teh. Ya. Namun sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Victor Pekapending yang sudah menjelaskan materi mengenai perubahan paradigma belajar dan disiplin positif secara jelas. Untuk sesi pertanyaan mungkin nanti yang bisa di sesi akhir saja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua dari Pak Indra Gerhana SPDGR mengenai kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk perkenalan mungkin sudah ya, Ibu dan Bapak juga sudah tahu. Apabila ini nama saya Indra Gerhana, ini agak dibalik aja biar agak keren. Saya lahir di Garut 17 September 19XX, biar gak terlalu kelihatan tua ya. Seperti itu. Untuk sekarang saya akan mencoba menjelaskan juga ya, untuk memaparkan tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, pasti setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Motivasi sendiri adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu tersebut. Kemudian Diagonal Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk kebutuhan dasar manusia, ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Opik ya, tentang masalah bahwa kita ini hanya menjadi ibaratnya sebagai seorang petani. Tadi Pak Opik sudah. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu ada bertahan hidup, survival ya. Nah, untuk bertahan hidup itu, topik next. Nah, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan, dan merasa aman. Tadi ibu-ibu sudah makan ya, bapak-bapak sudah makan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian kesehatan ya, ibu-ibu sehat. Nah, kesehatan juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian untuk yang sekarang ya, untuk anak-anak sekarang, bagaimana agar mereka bisa mencapai kebutuhannya itu? Yang pertama, contohnya, anak-anak apabila berangkat sekolah tidak sarapan, itu akan mempengaruhi terhadap kebutuhan bertahan hidupnya. Ya. Kemudian setelah itu ada kebutuhan makan, pangan, sandang, dan kemudian yang satu lagi yang terakhir yang anak-anak harapkan juga sama seperti kita harapkan, yaitu casan ya. Topik betul tidak ya? Sandang, pangan, papan, dan casan. Next. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu merasa diterima, love and apa saja? Belonging. Keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita merasa dihargai, tergabung. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan, murid diberi kesempatan membuat pilihan, bertanggung jawab atas pilihannya. Salah satunya contoh tugas. Kita memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka inginkan. Caranya yang berbeda. Next. Kebutuhan kesenangan. Nah ini, di kelas anak lebih cenderung apabila sudah mulai jenuh, ngantuk, itu berarti tandanya tidak senang. Bagaimana cara kita agar membuat mereka senang dalam pembelajaran? Yaitu dengan salah satunya dengan cara membuat permainan-permainan yang mengarah ke dalam pembelajaran. Next topik. Nah ini nih,
kebutuhan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Mereka ingin merasa mempunyai kekuatan. Ini saya akan bukti salah satu contohnya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu silakan berdiri. Punten, maaf banget. Kita tangannya ke atas dua-duanya. Maaf ya. Ini salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Tangan Kepala. Tangan di atas, kemudian kaki diangkat. Kaki kanan diangkat. Karena meja. Tangan simpan di pinggang. Tangan kanan. Kanan. Udah, tangan diangkat. Kemarin sama Turki. Lanjut. Pohon kayak mana ini? Nah, ini salah satu bentuk power berada di depan. Terima kasih. Jadi semuanya mengikuti ya, bahwa ini salah satu bentuk power. Ternyata enak juga ya berada di depan. Ibu mohon maaf, bapak mohon maaf. Punten ibu bapak. Ternyata enak yang punya power di depannya. Udah. Mungkin hanya seperti itu apa yang saya sampaikan dari mulai motivasi kemudian kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan sama Bapak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra Gerhana SPDGR yang sudah menyampaikan materi mengenai kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Baik hadirin yang berbahagia, materi ketiga dari Pada Dirusian di SPDGR mengenai posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu yang saya hormati, guru-guru SMA 4 Garut, terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya untuk menghadiri diseminasi aksi nyata kami dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti paparan-paparan dari kami bisa diimplementasikan di sekolah tercinta ini. Sebelumnya ke video. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang posisi kontrol, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, yang mana materi ini merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dari dua materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Pak Victor dan Pak Indra, dari mulai paradigma, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, itu ada tindak lanjutnya, yaitu mengenai kita sendiri, yaitu tentang bagaimana kita memposisikan
sebagai guru terhadap siswa, yang mana tadi telah disampaikan bahwa siswa itu sekarang itu menurut Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan diri dengan bagaimana alamnya siswa itu sendiri atau lingkungannya maksudnya. Terus kodrat zaman, karena ketika kita menjadi siswa dan sekarang ketika murid-murid yang kita ajar itu kondisinya sudah berbeda, dari mulai psikologinya, kemudian sosiokulturalnya itu berbeda sekali, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun ada anggapan bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa atau pada murid, dan materi yang keduanya yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu merupakan tindak lanjut tadi Pak Victor telah menjelaskan tentang budaya positif, bagaimana atau disiplin positif ya, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan siswa dengan dengan cara supaya siswa itu tidak ada istilah memberontak kepada kita, atau kita tidak terkesan sebagai guru yang killer gitu ya, tapi kita juga mewujudkan siswa itu mandiri dan bisa memiliki keyakinan untuk menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk mengawali materi kita, saya sekarang akan memberikan share link, yaitu kita adakan quiz terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sih posisi kita sekarang, apa yang sering kita lakukan. Mohon saya share quizzes di grup keluarga. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk membukanya. Terima kasih. Pak Victor bisa dibuka juga. Silakan bisa diisi nama, silakan di sini nama terserah Pak Victor. Ada waktu. Kemudian start. Ya, yang punya saja boleh. Bisa di, nah di sini ya, nanti ada peringkat. Nah, coba bisa dimulai di klik start. Mulai. Ya. Bergabung lagi. Yang pertama, gantikan kertas bekas teman yang telah dicoret. Coba. Ya, sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu yang sering kita lakukan di kelas, kita nanti akan tahu apa sih yang sering kita lakukan kepada siswa-siswa kita. Apakah kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi? Ada yang sudah selesai?
masih diduduki oleh Ibu Maria. Silakan. Bapak lihat perikatnya kalau yang sudah. Ya, sudah masih tegar ya, bingung. Sebenarnya kita ini yang sering kita lakukan kepada siswa, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kita bingung, ya kita bingung apakah kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Terkadang kita pun belum tahu, belum sadar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Itu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengikuti kuisis walaupun agak bingung. Kembali lagi Pak ke yang ini. Next. Ya, terus. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat walaupun agak panjang gitu ya, mengenai hukuman dan konsekuensi dan ada juga restitusi. Di sini ada untuk apa namanya, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada identitas sukses, ada pula identitas gagal. Terkadang kita memberikan ke siswa itu berupa hukuman-hukuman, dan inilah walaupun ada dampak positifnya, yaitu misalkan untuk supaya ada efek jerak, supaya murid itu tidak mengulanginya lagi, ya. Tapi ada beberapa yang mengganggu psikologi siswa, yang mana ada dampak-dampak negatif atau membuat menjadi identitas gagal dari memberikan hukuman. Misalkan di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ada perasaan tidak nyaman, kemudian terkadang korban ingin adanya keadilan, walaupun sekarang gitu ya, kondisi siswa sekarang itu kan zamannya udah abad 21, di mana ada pengaruh dari medsos, kemudian dari berita, itu ada pengaruh-pengaruh. Terkadang siswa menjadi kritis, dan dari kritis itu adanya pemberontakan, terkadang ada lawanan, ya. Terkadang ada di beberapa sekolah terjadinya misalkan demonstrasi siswa kepada guru, bahkan kepada pihak sekolah, dan itu merupakan perlawanan akibat dari identitas yang gagal dari pemberian hukuman. Dan konsekuensi di sini diharapkan dengan adanya konsekuensi kemudian adanya restitusi, di sini ada identitas sukses. Walaupun pada awalnya di sini ada perasaan tidak nyaman, namun jangkanya itu pendek. Mungkin Bapak Ibu itu sudah tahu, ya, mohon maaf ya, di sini bukannya saya menggurui, tapi kita sama-sama sharing saja, belajar. Sudah tahu mungkin apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Mungkin dari Bapak dan Ibu sendiri ada yang tahu mengenai hukuman dan konsekuensi. Coba, agak bingung ya. Nah, terkadang
hukuman. Hukuman itu menghukum, artinya membuat efek jerak, menegakkan aturan. Namun dari segi menegakkan aturan di sini adanya penekanan kepada objek atau pelaku, ya, kepada yang melakukan kesalahan itu ada penekanan, sehingga walaupun tujuannya untuk efek jerak, namun ada karena dari sikapnya, ini dari sikap gitu ya, bukan tujuan awalnya, namun ada perilaku sikapnya. Nah, ini mengakibatkan identitas yang gagal. Nah, sedangkan konsekuensi itu merupakan akibat dari perbuatan kesalahan itu sendiri untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi itu beda ya menghukum dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu akibat dari perbuatannya, jadi ada perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, konsekuensi itu adalah akibatnya, jadi yang harus dipertanggungjawabkannya. Itulah konsekuensi. Beda dengan menghukum. Kalau menghukum itu kadang-kadang bersikapnya itu otoriter. Seperti itu. Coba bisa dilanjut Pak Victor. Untuk selanjutnya adalah penghukum. Tadi ya, tindak lanjut dari hukuman penghukum. Jadi ini masuk ke sikap yang ditunjukkan oleh guru kepada murid. Yang pertama adalah penghukum. Di sini ada hukuman fisik, verbal, nadanya pasti tinggi, nada tinggi, mata melotot ya, bukan melotot. Maaf kalau saya ini sudah melotot. Terkadang rekan yang berbicara itu salah paham. Nah, bukan melotot tapi melotot. Ya, kalau saya ini melotot gitu. Jadi mata melotot, jari menunjuk, menghardik gitu. Jadi ada penekanan. Kenapa kamu kesiangan? Coba kamu lari, coba kamu push up. Jadi ada hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman verbal misalkan, kamu bodoh, kamu lelet, kamu malas. Nah, itu namanya hukum. Jadi ada nada yang keras seperti itu. Ya, terkadang. Kali-kali. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, terkadang itu pembuat merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Jadi kalau bahasa Sundanya itu nyumpun gitu ya. Nyumpun. Nah, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu misalnya. Gitu. Aduh, bapak nah, jadi lesu. Nanti bapak gimana? Nanti bapak dimarahin sama bapak kepala sekolah. Bagaimana bapak gak bisa membina? Nanti ada contohnya bapak ibu ya. Nah, kemudian ada teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya ini merapat pada murid, senyum jenaka. Wah, kamu ya. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita memposisikan guru kepada siswa itu. Nah, kadang-kadang kelimanya, kadang-kadang salah satu gitu ya. Ada yang posisi sebagai teman, kita akrab, terlalu akrab dengan anak gitu ya, sehingga anak menganggap kita itu sebagai teman, bukan sebagai orang tua, bukan sebagai guru gitu ya. Karena kita terlalu kurang memposisikan diri kita ini, terlalu banyak bercanda gitu sama siswa itu ya. Walaupun banyak siswa yang suka gitu ya. Terkadang kita ingin melakukan seperti itu agar banyak siswa yang suka kepada kita gitu ya. Nah, namun ada sisi positif, ada sisi negatif tetap ya. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau ini menggunakan sanksi atau konsekuensi, yaitu ada bisa berupa stiker, slip catatan, daftar cek, nadanya daftar dan formal. Daftar aja gitu ya. Kalau ada siswa ini, kenapa kamu kesiangan? Ada apa? Gitu, daftar aja gitu ya. Ini di catatan ini kamu udah berapa kali kesiangan? Nah, gitu. Jadi lempang gue gitu ya, lempang gitu. Nah, kemudian manajer ini yang posisi kelima ini bersama murid menganalisis kebutuhan diri dan orang lain, mengembalikan tanggung jawabnya itu kepada murid.
untuk mencari jalan keluar agar permasalahannya, dengan utamanya bimbingan guru. Tetap guru itu sebagai pembimbing. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menunjukkan beberapa contoh bagaimana posisi guru kepada murid dengan satu kasus yang sama. Kasusnya itu adalah kasus murid yang kesiangan. Boleh Pak Victor bisa dimainkan? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini Bapak Ibu ada dampaknya ya kepada murid. Walaupun dampak positifnya itu murid menjadi efek jerah gitu ya. Kalau saya besok kesiangan lagi, saya pasti keliling lapangan basket gitu. Jadi gak bakalan yang namanya kesiangan lagi karena takut mengelilingi lapangan basket, misalnya apa push up, ada efek jerah pastinya gitu ya. Namun dari segi psikologi siswanya, dari hati dan pikirannya itu pasti akan tertanam yang namanya dendam. Gara-gara si itu awas kan gitu. Jadi yang keduanya murid pasti menjadi agresif. Tadi di awal ada penolakan terlebih dahulu kan, ketika murid bertindak itu murid SMA yang notabene psikologinya itu dalam masa-masa radio, dalam masa-masa mencari jati dirinya, itu ada penolakan, ada daya kritisnya, ada pertanyaan. Namun tadi ada identitas gagal ketika ada penekanan, kamu berani nanya gitu kan, ditambah hukuman kamu kan itu. Nah itu anak menjadi down, menjadi turun gitu. Murid akan mengulangi kesalahan, kemudian akan sering menyalahkan orang lain ke depannya. Karena takut dihukum, kadang-kadang gini, murid berdua gitu kesiangan. Kadang-kadang takut dihukum itu pasti menyalahkan. Teman saya ini, saya nunggu teman saya nih, gitu kan? Gara-gara ini nggak perlu kan itu menyalahkan orang lain. Jadi saling menyalahkan karena ada rasa takut. Kemudian kepada gurunya itu ada rasa dendam, kemudian ada rasa takut. Ada tanda petik itu guru kilar misalnya. Walaupun sininya piket, ya guru galak, guru killer misalkan. Awas mana di kempesan misalnya. Kan gitu. Jobnya diselehkan. Nah, kan itu jadi dendam gitu. Kadang-kadang itu ya. Nah itu kita udah sadar. Cuma inilah yang mengakibatkan dampak-dampaknya. Karena situasi tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Victor dan Pak Indra bahwa kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa itu sendiri. Bisa dilanjut Pak Victor? Posisi yang kedua. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa
Jungkun. Menyalahkan orang lain. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bapak Ibu, terkesannya itu seperti bagus ya, lembut secara halus gitu ya kepada siswa itu. Namun ini kesannya seperti menarik simpati orang lain. Terkadang tadi benar ya Pak, menyalahkan orang lain, takut ditegur. Nah, itu seperti memelas. Walaupun satu sisi itu agak baiknya gitu supaya anak mau meminta maaf atas perilakunya yang dilakukannya atau kesalahannya, namun itu dalam satu sisi dampak buruk atau dampak negatif dari psikologi guru itu sendiri adalah apa? Guru itu ada di bawah anak. Kenapa bisa di bawah anak? Karena guru itu yang pertama memelas. Jadi guru memelas, meminta simpati kepada anak, berarti seakan-akan guru itu lemah. Kalau di sini ditujukan bahwa guru itu lemah. Sehingga apa? Dampak kepada murid yang pertama, murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Tadi kan bisa dilihat ya Bapak Ibu, Naren itu maaf Bu, maaf, wah terus aja minta maaf, nunduk aja terus itu, minta maaf gitu ya, menjadi rendah diri, merasa bersalah, terus-terusan merasa bersalah dalam dirinya itu. Jadi kalau yang pertama, maaf ya tadi agak lewat. Kalau penghukum atau yang nanti ada murid itu kecewa kepada orang lain, ini kecewa kepada diri sendiri. Murid merasa dirinya tidak berharga. Wah, saya sudah mengecewakan orang lain, saya sudah mengecewakan guru saya. Gara-gara saya, guru saya menjadi dimarahin. Gara-gara saya, guru menjadi dihukum atau gimana. Jadi dia merasa tidak percaya diri. Intinya, jadi rendah diri, tidak percaya diri. Dan gawatnya, murid akan tertutup dan akan menyangkal ketika berbohong. Jadi terus saja tertutup. Kadang murid itu jadi pendiam. Nah ini saya alami juga, ada kasus menghadapi murid kemarin ketika ditanya diam aja. Nah itu, jadi pendiam. Dan ketika kita ngomong terus, kalau ibaratnya menasehati, ujung-ujung nangis terus, tapi gak bicara gitu. Nah ini jadi murid itu tertutup karena terus-terusan dibuat merasa bersalah, terus-terusan merasa dibuat bersalah sehingga rendah diri, tidak percaya diri seperti itu. Itu dampak buruknya seperti itu. Dan ini kadang kita lakukan juga ya tanpa sadari. Kita gimana sih seperti melimpahkan kesalahan kepada orang lain seperti itu. Bisa dilanjutkan Pak. Yang ke selanjutnya posisi sebagai teman. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beres
beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini posisi sebagai teman ya. Jadi kalau dilihat barusan di akhir sedikit ada kejahatan juga ya dari guru ya. Nanti urusan beres lah, ya. Tapi jangan diulangi lagi lah. Nah itu chemistry atau ikatan guru dengan murid itu ada gitu ya. Ada terus akrab menjadi guru. Kalau ibaratnya kalau ada kita buat lomba guru favorit, wah pemenangnya pastilah. Semua murid kadang-kadang seperti itu jadi guru favorit. Namun ada dampak negatif. Yang pertama ini murid akan tergantung kepada guru tersebut. Gitu. Jadi terkadang gini, kasih bapak iya mah bager, kayaknya kasih nama, bakal ayah tempat bereskeun, gitu kan? Ibu iya mah bager, mau masuk pelajaran gitu, pasti nilainya bakal agung, gitu kan? Kayaknya terkerjakan nilai yang penting di kicepan atau yang penting bisa ngomong, gitu kan? Nah itu tergantung. Jadi murid itu akan tidak bisa mandiri. Di lingkungannya, di rumahnya itu tidak bisa mandiri, pasti tergantung kepada orang lain, tergantung kepada teman. Jadi kalau ibarat nama aku mangkel, tidak bakal lain nulungan gitu kan. Jadi tidak bisa mandiri. Kemudian tidak bisa mengambil sebuah keputusan, gitu. Jadi tidak bisa tegas gitu tersebut, karena tadi membutuhkan atau tergantung kepada orang lain. Nah itu juga agak kalau diibaratkan mah seperti seperti baik, cuma ada dampak negatifnya. Jadi nanti kasihan nih gitu ya, kan menganggap kita sebagai teman, besoknya gak bakalan kesiangan lagi gitu kan, kasihan. Jadi harus saling jaga lah, kalau ibaratnya menjaga citra gitu ya, citra baiknya gitu, bukan Bu Citra ya. Nah itu bisa dilanjut yang keempat, yaitu posisi sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu dalam posisi sebagai pemantau. Jadi tadi ya, minitnya datar. Jadi kalau ibaratnya mas sesuai aturan aja gitu, catat gimana. Walaupun dampaknya itu sebenarnya di sini lagi-lagi murid tidak mandiri karena apa? Tergantung. Karena apa? Pemantau itu kan, jadi murid ini terkadang kalau dikaitkan dengan materi Pak Indra tadi, kebutuhan dasar manusia, ada reward and punishment gitu ya, ada hukuman dan hadiah gitu ya. Jadi mengharapkan hadiah terus. Itu kan kalau pemantau itu kan segala rupa berdasarkan catatan. Kalau kamu terus-terusan rajin, kamu nilai kamu akan baik. Jadi akan mengharapkan imbalan aja terus. Nah nanti di rumahnya terkadang ini sama orang tuanya, kalau disuruh akan mau kalau ada imbalannya. Misalkan yang pengeser ini ke panangsulana sokwe jajankeun bakalan terus, tapi kalau tidak ada imbalannya itu gak mau. Jadi gak mandiri tetap seperti itu. Kemudian ya yang barusan ya,
menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan di sini adalah apa? Menghargai diri sendiri, sehingga dirinya ingin menjadi orang yang sukses, menjadi dirinya yang lebih disiplin. Tidak ada. Nah, ini nilai kebajikan. Terus-terusan aja mengharapkan yang namanya imbalan dan imbalan terus menerus. Nah, itu dampak dari pemantau. Bisa dilanjut Pak Peter. Ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang Nah, di sini menunjukkan muka yang tegas, datar tapi tegas, gitu. Ada wibawanya. Saya lupa sama Siswa. saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu di sini karena kesiangannya itu baru pertama kali itu, jadi di sini tidak ada memberikan hukuman, gitu ya. Namun menanyakan dulu keyakinan. Jadi dengan kesan supaya siswa itu mandiri, ingin memperbaiki dirinya atau tanggung jawab atas kesalahannya, kemudian mencari solusi bersama-sama, mencari solusi. Jadi menanyakan keyakinan terlebih dahulu, kemudian ya maksud di sini keyakinan sekolah gitu, dalam artian ada tata tertib sekolah gitu yang udah disepakati, setiap upacara gitu kan ada janji siswa ditanyakan. Jadi guru lebih mendorong siswa untuk mandiri, untuk lebih memahami apa aturan-aturannya sendiri. Jadi bukan kita sebagai penegak hukum dalam artian kita yang memberi hukuman, tapi mereka yang mengingat tentang konsekuensinya, mengingat tentang aturannya. Jadi kita lebih menanyakan. Kemudian kita mencari solusi bersama-sama supaya kesalahan itu tidak diulangi lagi. Di sini sehingga murid menjadi mandiri. Murid dapat memecahkan masalahnya. Masalah dia itu kesiangan. Apa sih masalahnya? Kemudian apa solusinya? Dipecahkan bersama-sama dengan guru. Nah, di sinilah guru sebagai pamong dengan sistem among membimbing siswa ke jalan yang lebih baik lagi. Dan terakhir, murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itulah posisi kontrol dari mulai yang pertama penghukum, yang kedua pembuat bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mencoba merangkul guru-guru, mengajak guru-guru supaya bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan materi yang terakhir, Bapak Ibu,
sedikit di sini ada gambaran mengenai segitiga restitusi untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Di mana segitiga restitusi ini dari dosennya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Restitusi di sini bukan dalam artian menghindari hukuman gitu ya, tapi mengadakan keyakinan supaya kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Seperti itu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang salah, kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tapi menstabilkan supaya anak tidak down, artinya tidak menjadi identitas yang gagal. Kita bisa menanyakannya, ada cara-caranya, nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga yang kedua validasi tindakan yang salah, divalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas di sini. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu, ya. Di sini kita bisa menstabilkan dulu siswa tersebut. Jadi tidak apa-apa berbuat salah. Masih banyak orang yang suka berbuat salah. Manusia itu tempatnya salah, gitu kan? Manusia itu tidak sempurna. Kita terkadang kita selalu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Jadi distabilkan dulu. Bukan di sini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, apakah kamu menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Jadi, bisa ambilkan dulu. Jadi bukan kalau ada yang salah, misalkan ada yang berantem ini langsung bawa mereka, pasti down, pasti melakukan lagi kesalahan, pasti melakukan lagi tawuran. Ada anak yang terlihat misalkan merokok di sekolah, panggil langsung ulangi lagi. Namun di sini ada segitiga restitusi supaya tidak mengulangi lagi. Yang pertama stabilkan dulu. Mungkin kamu terpengaruh, mungkin kamu ini kamu salah. Lanjut, yang keduanya validasi. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan itu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Indra. Jadi kita akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa jadi kan kita tidak tahu, misalkan ada siswa yang kalau ibaratnya mah siswa kabur gitu. Kita nggak tahu alasannya apa. Bisa jadi kan dia menerima telepon darurat, misalkan ibunya sakit, mau ke piket tidak ada orang, tidak ada guru misalkan ini tidak ada karena ini darurat gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Murid kadang nampaknya berbuat ceroboh, bukan salah yang ceroboh sehingga terlihat salah. Kadang kita tidak tahu apa yang diperbuat itu. Nah, lanjut Pak Victor. Dan yang terakhir di sini yaitu menanyakan keyakinan. Setiap identitas sukses telah tercapai langkah 1, kemudian maka akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nanti di materi terakhir dari Bu Ulpah ada keyakinan kelas. Dan ini sebagai
sebagai tahap akhir di segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi yang posisi manajer, keyakinan yang telah kita sepakati itu seperti apa. Jadi anak digali. Jadi ditanyakan dulu keyakinannya. Kalau dia ingin menjadi orang yang sukses. Nah, itu karena waktu juga Bapak Ibu yang hebat. Mungkin ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan, ini ada YouTube ya. Nanti akan saya bagikan di grup keluarga mengenai contoh segitiga restitusi. Saya akan bagikan. Tadi lupa lagi HP-nya di mana. Oh ini. Nanti saya bagikan link YouTube-nya di grup keluarga karena mungkin waktu. Mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita dan sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas, lebih banyak mencetak murid-murid yang berkualitas dan kita menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang teladan, yang dicintai oleh murid, tidak dibenci oleh murid, dan akhirnya kita semua bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Rusyiandi SPDGR yang sudah menyampaikan materinya mengenai posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Harus semangat ya, karena kita sudah ada di penghujung materi, yaitu mengenai keyakinan kelas yang akan saya sampaikan sendiri. Karena mungkin waktunya juga sekitar kurang lebih 15 menit lagi ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pematerian keyakinan kelas, kita harus tahu dulu keyakinan itu apa sih, seperti itu ya. Nah, yang pertama, saya mau bertanya dulu untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memakai helm saat berkendara? Untuk apa? Untuk keselamatan ya tentunya. Kemudian keamanan, betul. Yang ditilang. Yang ditilang biasa ya. Apa lagi? Supaya hangat. Intinya untuk menjaga keamanan, keselamatan mungkin ya seperti itu ketika memakai helm dalam berkendara. Tapi ini tidak untuk dipakai di dalam mobil mungkin ya, hanya untuk berkendara umum saja seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu memakai masker dan cuci tangan? Kemarin-kemarin sempat viral yang COVID itu. Kenapa? Alasannya untuk apa? Tidak seperti Pak Arfi sering-sering. Tentunya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan kita maupun kesehatan lawan bicara kita dalam berinteraksi seperti itu. Dari kedua pertanyaan ini bisa kita dapatkan nilai-nilai yang tadi pertama keselamatan, kemudian yang kedua tentang kesehatan. Nah, itulah yang disebut bagi sebuah keyakinan. Jadi nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya ketika tidak ada dalam peraturan pun harus memakai helm, tetapi kan tersirat di dalam hati kita bahwa memakai helm itu untuk keselamatan kita, seperti itu. Jadi maksud keyakinan itu tidak surat, sirat pun sudah jadi tidak tersurat pun atau tidak tertulis pun sudah kita yakini bahwa hal itu harus kita lakukan. Begitu ya untuk pengertian dari keyakinan itu tersendiri.
Nah, jika kita sambungkan dengan keyakinan kelas, artinya keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi untuk ruang lingkup kecilnya kita buat keyakinan kelas itu di dalam kelas-kelas masing-masing dan nantinya akan menimbulkan atau menghasilkan secara keseluruhan keyakinan sekolah. Jadi keyakinan satu sekolah dari keyakinan kelas itu tersendiri. Kemudian selanjutnya tujuan keyakinan kelas ini untuk apa? Tadi sudah dibahas, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dan tentunya ini harus dengan kesepakatan bersama siswa-siswi kita sebelumnya, tidak aturan pasti dari sekolah. Misalkan anak-anak harus ini, tidak seperti itu, karena sesuai dengan filosofi Si Hajar Dewantara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Victor. Di antaranya salah satunya yaitu tentang berpihak pada anak di poin nomor 5. Nah, keberpihakan pada anak ini salah satunya itu tadi, membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama sesuai dengan keinginan siswa, sesuai dengan kodrat zamannya siswa, dan tentunya dituntun oleh kita sebagai gurunya, bukan dituntut ya, tapi dituntun untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya berpihak pada anak tanpa adanya paksaan dari kita sebagai guru, karena kan kita juga sekarang sudah bukan menganut ya, tapi sekolah merdeka seperti itu kan ya, artinya anak itu bukan merdeka sesuai keinginan anak berlaku seperti apa, tetapi ada tuntunan dari kita, tapi kita juga mengembalikan pada anak seperti apa sih pembelajaran yang ingin kalian laksanakan, tentunya seperti itu. Nah, adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas ini itu sebetulnya kalau selintas seperti aturan sekolah ya, tetapi berbeda antara aturan dan juga keyakinan kelas. Jika aturan itu harus tersurat, harus ada tata tertibnya, detail konkret. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang tadi tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dijabarkan secara detail konkret, tapi kita meyakini bahwa hal itu harus kita laksanakan, seperti itu ya. Nah, contoh kecilnya misal di kelas, ini bisa diterapkan ketika siswa baru atau mungkin tahun ajaran baru, wali kelas ke kelas itu membuat keyakinan kelas ini. Dengan langkah pertama, Bapak Ibu mungkin bisa menyediakan sebuah media kertas yang kecil misal, kemudian memberikan arahan atau tuntunan kepada anak, boleh tulis misal 1 poin atau 2 poin keyakinan kelas apa sih yang ingin kalian aplikasikan di kelas ini. Jangan dulu secara umum satu sekolah, tapi di kelas ini dulu saja. Jadi nanti anak-anak bisa secara mandiri mencurahkan isi hatinya, apa sih yang ingin mereka lakukan di kelas tersebut, seperti itu. Kemudian anak-anak menuliskannya atau mencatatkan hasil curahan pendapat mereka itu di kertas yang sudah tadi kita bagikan. Kemudian yang ketiga, ganti ketika misalkan anak-anak sudah menulis dan menempelkannya pada papan tulis misal keinginan-keinginan mereka itu, kita tinjau, kita evaluasi ulang, ganti apabila ada kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi bentuk positif. Misal ketika kalimat negatifnya itu seperti ini, jangan datang terlambat, itu kan kalimat negatif ya, ada kata jangan. Coba kita ubah mindset anak-anak menjadi kalimat yang lebih positif dengan diganti dengan datang tepat pada waktunya. Nah kan mindset seorang ibu juga katanya ketika punya anak, ketika anak misalkan berantem, tong bangor, tong kita gitu kan ya, memberikan evaluasinya, tapi alangkah baiknya diganti untuk kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih
mengandung aura positif gitu ya buat anak-anak kita ke depannya seperti itu. Kemudian contoh lain, dilarang merokok. Kan itu kalimat negatif ya. Bisa kita ubah menjadi rokok tidak baik untuk kesehatan. Nah, ubah mindset anak-anak dari kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Memang itu terasa sulit, tapi hal itu salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu dari hal-hal kecil saja ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ajak keluarga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas yang dituju dalam peraturan tersebut. Di antaranya kalau misalkan kita bisa didasari oleh profil pelajar Pancasila tentunya yang sesuai dengan kegiatan yang harus dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, sepakati dan tanda tangani perwakilan kelas, misalkan KM atau wali kelas, kemudian bisa ditempel di depan kelas atau di tempat yang strategis agar anak-anak bisa mengingat kembali keyakinan kelas apa saja yang sudah mereka sepakati, seperti itu. Nah, tadi kan disinggung bahwa dasar dari keyakinan kelas itu kita berpacuan pada profil pelajaran Pancasila ya. Di antaranya ada 6 poin dari profil pelajaran Pancasila ini yang harus kita pahami. Tentunya Bapak Ibu guru juga harus hafal ya tentang profil pelajaran Pancasila ini. Jangan sampai digembor-gemborkan tentang profil pelajaran Pancasila, tapi kita sebagai guru saja tidak tahu poin-poin itu ya. Seperti itu, hanya mengingatkan saja. Nah, yang pertama, misal dari poin profil pelajaran Pancasila tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, keyakinan kelasnya ini bisa dengan saling menghormati dan menghargai. Ini kan tidak perlu dituliskan dalam peraturan ya, tetapi sudah kita yakini bahwa saling menghormati dan menghargai itu harus kita laksanakan di sekolah. Seperti itu ya. Kemudian poin kedua yaitu mandiri, mengerjakan tugas tepat waktu, contohnya itu kemudian tekun belajar dan menyimak guru. Ini pun sudah diyakini oleh anak bahwa anak itu harus seperti itu, begitu. Kemudian berkebinekaan global, salah satunya dengan menerapkan budaya 5S. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan si konsep 5S ini, yaitu tentang sopan, santun, sapa, salam, senyum. Dan yang terakhir, poin contoh terakhir gotong royong, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, itulah beberapa contoh tentang keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan tentunya ketika nanti Bapak Ibu mencoba di kelas, saya yakin akan banyak hal baru yang muncul dari pemikiran-pemikiran siswa sendiri. Karena saya pun sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas ini di kelas 12 untuk simulasi seperti itu. Dan ini ada sedikit cuplikan video tentang keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, ini tadi saya coba untuk membagikan kertas-kertas kecil gitu ya, supaya anak menuliskan keyakinan-keyakinan kelas apa yang mereka laksanakan di kelas, seperti itu. Mohon maaf ya Ibu, sedikit ngap-ngapan. Tidak apa-apa. Semoga sehat. Ada videonya? Ya. Nah, ini ketika siswa mencurahkan keinginan, keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, kemudian mencoba ditempel-tempelkan di depan boarding kelas dari 35 siswa kalau tidak salah. Dan setelah ditempel-tempel seperti itu, saya mencoba meninjau ulang, dibaca satu-satu gitu keyakinan kelas
saja, kemudian gotong royong apa saja, seperti itu. Dan inilah hasil dari keyakinan kelas yang mereka ingin ambil, nantinya disimpulkan dalam sebuah poster misalnya yang bisa nanti dipajang di depan kelas seperti itu. Dan terakhir, ini satu aplikasi, bukan aplikasi 5S tentang senyum salam sapa sopan santun, seperti itu. Untuk sedikit simulasi mungkin ya, cuplikan singkatnya, mungkin bisa Ibu juga coba terapkan di kelas Ibu masing-masing, Bapak Ibu kelas masing-masing, supaya keyakinan kelas ini sudah mungkin Ibu terapkan ya dari beberapa Bapak Ibu guru, mungkin sudah mulai dari dulu, tapi mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu istilahnya itu apa sih, itu mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait keyakinan kelas. Berhubung waktu sudah jam 3 mungkin ya, udah kesepakatan tidak ada sesi tanya jawab, tidak apa-apa atau bagaimana? Ada, emang Bapak tanya taruh. Kan waktunya terlalu panjang seperti itu. Farida Naros kenapa? Mau ditutup saja ya acaranya atau bagaimana? Aceh boleh naros? Tidak ada. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf bukannya tidak ingin buka sesi tanya jawab ya, karena mungkin waktunya juga sudah jam 3. Mungkin saya tutup saja acara diseminasi aksi nyata budaya positif 1 ini. Tadi kita ulas kembali apa yang sudah Bapak terjelaskan mengenai perubahan paradigma belajar. Tentunya kita sebagai guru harus mengetahui dulu dasar dari pendidikan itu seperti apa, kemudian pendidikan pada zaman sekarang itu seperti apa. Jangan sampai paradigma pendidikan itu kita masih mengikuti yang lalu tapi tidak terupdate dengan pendidikan atau aturan pendidikan pada saat ini, seperti itu. Kemudian tadi materi kedua, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Artinya kita harus mengetahui dulu karakter anak itu seperti apa, bagaimana anak-anak itu harus ditreatment oleh kita. Jangan sampai kita salah mentreatment anak sehingga anak tidak merasa betah di sekolah. Karena kalau anak tidak merasa betah di sekolah, artinya itu merupakan salah satu bukan kegagalan ya, kesalahan kita juga mungkin kenapa anak merasa tidak nyaman di sekolah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi dari Pak Dadi sudah begitu jelas dan gamblang ya mengenai posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya dari Bapak Ibu guru sekalian, bukan hanya dari Bapak Ibu senior, bahkan kita juga ya sebagai guru yang baru, guru-guru muda, bisa lebih bijaksana lah bagaimana cara menghukum atau memberikan konsekuensi kepada anak. Jangan sampai kita salah kaprah dalam menyampaikan atau memberikan hukuman kepada anak, karena jangan salah, anak itu ketika kita marah kepada anak kan nggak tahu apakah itu membekas di hatinya hingga nanti, kan kita nggak tahu seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak, seperti itu ya. Dan terakhir, tadi keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diikuti ke depannya, supaya di awal pelajaran memiliki kesepakatan bersama agar anak memiliki rasa tanggung jawab sendiri, karena itu disepakati oleh bersama ya, bukan hanya oleh pihak sekolah saja, seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu guru sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat, bisa lebih di-sharekan kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang mungkin tidak hadir pada hari ini, bisa di-sharekan juga kepada anak-anak, kepada siswa-siswa kita tentunya ke depannya.
Dan juga saya berharap, bukan saya, tapi mungkin semuanya berharap ada lagi penerus nanti calon guru penggerak angkatan selanjutnya yang masih menunggu panggilan ataupun masih dalam tahap penilaian. Jadi tidak hanya kami berempat saja, karena untuk menggerakkan sekolah itu harus semuanya ya, tidak bisa hanya 1 atau 2 orang, apalagi dengan keterbatasan kita 4 orang dan saya wanitanya cuma 1 gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya wanita semakin di depan lah, bukan hanya saya saja seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami dan kelebihannya mudah-mudahan bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang nih. Sedikit barangkali Bapak dan Ibu, saya dari apa yang tadi dipaparkan oleh para calon penggerak, kalau kemarin-kemarin saya sudah berupaya untuk apa yang sebetulnya apa yang materi tadi disampaikan itu sudah menjadi suatu harapan saya. Kalau dulu saya sudah ngobrol-ngobrol tetapi masih tidak bisa terimplementasikan, alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak yang tadi sudah begitu gamblang menyampaikan, saya berharap kepada kita atau kepada Bapak dan Ibu, kita pernah saya katakan kita harus samakan frekuensi kita untuk mengubah bagaimana perilaku pelayanan kita terhadap anak didik, yaitu ini terus terang ini pengalaman pertama yang saya dapatkan, dan materi yang pertama itu materi yang sangat menyentuh barangkali apa yang harus kita lakukan, apa yang kemarin kita lakukan ternyata mungkin ada di antara kita, ternyata kemarin yang kita lakukan itu tidak sesuai. Marilah kita bismillah, barangkali kita sama-sama berhijrah dari apa yang pernah kita lakukan. Dengan adanya pencerahan materi ini bisa lebih lagi bagaimana memanusiakan manusia, begitu ya. Tadi bagaimana menghargai anak, bagaimana menciptakan anak tadi supaya betah di sekolah tadi dengan ada kesepakatan dan sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi Bapak dan Ibu supaya materi ini terus terang bisa diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi istilahnya anak tidak merasa betah di sekolah. Karena salah satu kekurangan yang perlu saya tekankan sekali lagi di PBD kita atau di rapat mutu SMA Negeri 4 Garut, salah satunya di poin yang kelima itu adalah tentang psikologis murid itu nilainya rendah ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini di tahun yang akan datang, kalau ada pelaksanaan lagi yang namanya asesmen nasional itu bisa ditingkatkan dan itu tidak menjadikan nilai yang rendah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya amat sangat bangga kepada calon guru penggerak yang berada di depan. Tetap semangat ya, karena tadi kalau kita yang tidak merubah, ya harus siapa lagi? Makanya terus saya dorong kepada semua untuk mengikuti guru penggerak, karena kita tidak bisa hanya dengan 4 orang ya, tapi kalau bisa semuanya sama-sama ya. Tetapi bukan berarti semua harus menjadi guru penggerak, tetapi semua ada niatan dari apa yang tadi sudah disampaikan dan kita implementasikan. Itu barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 4 Garut. Semoga sukses dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk SMA Negeri 4 Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian diseminasi laksanakan. Alhamdulillah barusan sudah ada testimoni dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, ini adalah testimoni dari salah satu guru yaitu Wakil Kurikulum SMA N4 Garut, yaitu Bapak Diniar Zaitun Arifin sebagai MPD. Dipersilakan mana testimoni Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diniar Zaitun Arifin SPD MPD, Kasep dan Kurikulum dari SMA Negeri 4 Garut. Melihat kegiatan yang sudah disampaikan barusan kaitannya dengan diseminasi karya nyata gitu ya dari CGP angkatan ke-7 ini, tentunya menjadi sebuah tolak awal gitu ya bagi kami, bagi Bapak Ibu guru, menjadi pencerahan yang baru sehingga yang mendapatkan ilmu itu tidak hanya calon guru penggerak, tetapi kita semuanya juga menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga bisa dipraktekkan di kegiatan belajar. Terima kasih, diseminasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya, khususnya kami pengajar dari SMA Negeri 4. Itu saja mungkin testimoni, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi para guru calon-calon penggerak ini menjadi guru-guru yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.